kesaksian sakit itu begini. Kira-kira 13 tahun atau 14 tahun yang lalu, anaknya itu adalah temennya anak saya yang pertama. Dia pernah sakit, bayangkan masih SMA, sakit stroke ringan begitu. Nah ketika waktu itu 14 tahun yang lalu itu kami doakan dia langsung sembuh. Nah ketika papanya kondisinya sama, sakit stroke sebelah, yang mukanya sebelah berkedip-kedip terus begitu, dia ingat saya. Makanya kemarin itu saya diminta untuk datang ke sana. Cuman anaknya sempat bilang begini, Pak, kalau dulu saya didoakan sekali langsung sembuh ya. Ya saya katakan kesembuhan itu milik Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Iman kita juga berbeda antara satu dengan yang lain. Ini persoalan. Memang hari ini beliau juga akan kembali kebetulan juga orang Siantar. Jadi kembali ke Siantar nanti sore sudah sampailah di sana. Itu salah satunya juga ada mau berobat di RSUD di sana katanya begitu. Selain itu juga dia juga mau, kalau orang kita Batak kan masih mau mengumpulkan tulang-tulang yang berpisah antara istri dengan suami, mau dikumpulkan begitu. Mungkin sama juga dengan Toraja ya Pak ya. Jauh di sana dikumpulkan lah begitu. Sehingga saya katakan ya udah kembali aja dulu, kemudian nanti sesudah kembali ke Batam baru kita berdoa lagi. Itu pun saya juga nggak bisa datang ke pernikahan. Biasanya kalau dari pihak laki-laki kan akan bawa perempuannya, saya juga harus dampingi ke Tiban sana. Ternyata saya nggak bisa karena saya berdoa itu. Nah saudaraku, kita hanya bersyukur sama Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa, pengasihan Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama dulu saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Satu kebiasaan bangsa Israel itu saudara, kalau dia punya utang biasanya yang jadi taruhannya adalah anaknya. Ya. Jadi mari kita mau melihat yang pertama-tama saudara, dia ada para janda ini, dia mengadukan persoalannya kepada Nabi, kepada Elisa pada waktu itu. Dia tahu bahwa suaminya pada saat masih hidup itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tetapi ketika suaminya meninggal, saudara, dia malah meninggalkan hutang. Dan ketika meninggalkan hutang itu, dia datang seorang penagih itu, menagih hutangnya, dan dia nggak punya apa-apa. Seorang janda. Nah, mau kompensasinya pada waktu itu adalah, yaitu tadi anaknya mau diambil sebagai ganti hutang itu. Saudara, ada satu cerita begini. Ada seorang jenderal yang menunggang kuda. Dia mau menyeberang sebuah sungai. Tetapi dia masih melihat, seorang jenderal berarti adalah orang yang pintar, orang yang penuh dengan hikmat sebenarnya. Dia melihat, dia mengukur dalam apa enggak itu, deras apa enggak itu. Dia mulai ragu-ragu, memutuskan apakah dia bisa menyeberang dengan kudanya itu apa tidak. Sementara dia dalam keraguan itu, dia melihat ada seorang anak kecil yang mampu bisa melewati itu sungai. Oh, berarti dia nggak dalam.
Dia tanya sama anak kecil, nggak dalam ya nak? Enggak. Namanya anak kecil. Oke, karena dia sudah memutuskan bahwa dia katakan sama anak kecil itu nggak dalam, maka dia mulai menyeberang. Tetapi ternyata sampai di tengah apa yang terjadi, ternyata itu dalam sekali. Mulai dia berteriak, dia marah sama anak itu. Kenapa kamu bohongi Bapak, padahal ini dalam. Anak ini nggak terima ketika dimarahi oleh jenderal tadi, saudara. Dia mulai berkata begini, itu nggak dalam itu, bebek aja bisa lewat itu. Kalau bebek kan lebih pendek, dia punya kakinya. Tambah dia marah, tambah dia marah itu, tambah dia dalam itu, saudara. Ternyata anak kecil tadi dia berenang. Nah, maknanya apa bagi kita, saudara? Mari kita mau melihat. Seringkali ketika kita punya beban, punya masalah itu, kita salah datang kepada siapa? Mari kita mau pahami bahwa janda ini nggak salah ketika dia datang kepada Nabi Allah, kepada Elisa. Kalaupun dia dengan kemarahannya itu, dia datang, dia sampaikan, dia berkeluh kesah apa adanya di hadapan Nabi Tuhan itu. Nah ini saudara, seorang jenderal salah dia bertanya sama anak kecil, dia tanya. Jangan sampai kita salah ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah hidup ini. Salah menentukan hari depan. Kita mau pahami saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayat selanjutnya kita mau memahami, kalau kita baca keseluruhan, bagaimana mujizat itu akan terjadi ketika kita tidak salah dalam kita menyampaikan persoalan itu. Pada tempatnya lah kita menyampaikan itu. Bagaimana lingkungan kita? Kalau kita sering berhubungan dengan para hamba-hamba Tuhan, selalu saya katakan, secara tidak langsung iman kita akan bertumbuh. Tapi kalau kita banyak berhubungan orang-orang yang tidak punya iman, maka kita juga bisa terpengaruh. Sama dengan seseorang yang jenderal tadi, dia minta bantuan sama seorang anak kecil. Anak kecil masih polos pemahamannya, dan dia nggak tahu kalau anak kecil tadi itu ternyata renang. Nah, mujizat itu akan terjadi bagaimana yang dia tidak punya sesuatu menjadi Tuhan limpahkan berkat itu kepada seorang janda tadi. Ketika dia datang sama hamba Tuhan, bukan berarti kita semua tidak punya iman, kita punya. Tetapi ketika datang kepada hamba Tuhan, tentu kita dimotivasi, diberikan semangat, didoakan oleh hamba Tuhan tadi. Ada kalanya memang seorang hamba Tuhan, saudaraku, seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan satu pendapat bahwa ini akan terjadi nanti begitu, nubuatan atau penglihatan itu belum tentu juga sekian waktu terlaksana. Mungkin dia mungkin tahun berikutnya dan lain sebagainya. Tetapi kita mau, saudaraku yang kekasih, kita hanya mempercayakan semua kehidupan kita. Kalau kita, jangan sampai saudara, ketika kita sudah bekerja di ladang Tuhan, saya sudah suka ibadah minggu gak pernah absen, saya sudah suka menjadi pendoa, saya sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya kita menuntut sama Tuhan. Tuhan pasti kok memberikan sesuatu bagi setiap kita. Cuman sekolah kehidupan ini mahal harganya, saudara. Tadi malam saya sempat diskusi dengan adik saya, di mana dia juga salah satu pendoa, saudara. Dia katakan begini, abang katanya tempo hari sempat bangkrut bisnisnya ya. Memang mahal sekolah itu, bang. Karena memang terus terang aja Bapak Ibu, dari tadi malam itu saya ingat, waktu itu saya berdoa begini, Tuhan, jangan sampai hanya tubuhnya aja yang selamat. Saya berdoa untuk teman-teman di sana yang mengerjakan usaha saya itu. Jangan sampai hanya tubuhnya aja yang Tuhan selamatkan, tapi jiwanya Tuhan. Jadi ketika kita berseru, kita mau merebut jiwa itu, saudara, ternyata iblis juga bekerja.
Maksudnya iblis bekerja itu, saudara, dia juga harta mau supaya kita, bagaimana kita? Memang saudara, salah satu adiknya daripada bapak itu ketika di Kalimantan, dia bilang bahwa dia sudah akhirnya ke gereja. Ya, luar biasa. Mungkin saya nggak mampu untuk menjadi gembalanya ketika bertobat di sini, saudara. Tetapi itulah, kemudian hartanya harus diambil. Tetapi mari kita mau pahami bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggal diam. Dia katakan adik saya itu, dulu saya juga punya rumah di Sukajadi. Akhirnya itu kami jual. Kami bikin di Nongsa sana. Lebih luas di Nongsa dan lain sebagainya. Rumahnya memang agak kecil, tapi areanya lebih luas. Harus bayar harga segala sesuatu. Sama di sini, seorang janda yang sudah hari-hari dia lakukan apa yang suaminya lakukan, dia lakukan, tetapi kenyataannya pada waktu last minute. Yang selalu saya katakan bahwa ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap itu. Di last minute itulah Tuhan masih tetap bekerja. Makanya ada orang bilang kalau kita bekerja yaitu upah. Tapi yang namanya rezeki itu nggak ada dalam pikiran kita, nyelonong. Itu yang namanya berkat yang kita nanti-nantikan. Tetapi kalau namanya kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gajian itu namanya upah. Tapi namanya berkat Tuhan nggak kita kira. Tapi tentu kita ada dalam doa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesulitan seorang janda ini, kalau kita lihat pada akhirnya, bagaimana Allah memberkati seorang janda itu. Benar apa yang diperkatakan oleh hamba Allah, yaitu Elisa itu sendiri. Dan itu terjadi. Kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kalaupun hari ini, kalaupun sekarang ini, kita belum mendapatkan, tetapi pasti Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Dan sampai saat ini, siapa yang mengira, siapa yang berpikir kalau akan diberkati dari sebelah mana, itu adalah cara Tuhan. Supaya kita bergantung sama Tuhan seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga terus kita mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Sehingga dia berkenan, melihat di tengah-tengah hujan, panas, ini anakku masih tetap mengandalkan. Akan kuberikan. Nah saudaraku, mari kita belajar dari seorang janda ini. Dia datang tepat. Dia datang kepada seseorang yang memang diutus oleh Allah. Hari ini kita, kalaupun dalam kondisi begini, selalu saya katakan bahwa di balik kita nggak boleh ibadah di City Garden, pasti punya rencana yang indah. Tuhan itu bagi setiap kita, persekutuan kita. Kalau kita masih komit, kalau kita masih konsisten, apa yang menjadi kerinduan kita, tetap melayani Tuhan, tetap kita mau menjangkau orang-orang yang tidak terlayani oleh gereja lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu singkat pagi hari ini. Tapi kami percaya ya Bapa di surga, Engkau mengaruniakan bagi setiap kami roh pengertian lebih jauh lagi di dalam kami menjalani, menyikapi hidup yang kami jalani ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.